Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Noviana, NPM 175050001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kegunaan deret Taylor. Yang pertama ada sejarah deret Taylor. Nah, jadi deret Taylor itu pertama kali dikemukakan oleh matematikawan asal Inggris, yaitu Brooke Taylor, pada tahun 1712. Hasil tersebut sebenarnya sudah ditemukan lebih dulu oleh James Gregory pada tahun 1671, tetapi mungkin pada saat itu deret tersebut belum dikembangkan secara keseluruhan sehingga terbengkalai atau terlupakan. Nah, Brooke Taylor mengembangkan deret tersebut karena adanya deret Maclaurin yang tidak bisa mengubah fungsi yang lebih rumit ke dalam bentuk Maclaurin. Nah, bentuk dari deret Maclaurin itu fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial dikali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3. Nah, dari situ tidak semua fungsi bisa diubah dalam bentuk Maclaurin tersebut. Misalnya itu fx sama dengan 1 per x. Nah, nanti kan kalau misalkan x-nya itu diganti dengan angka 0, jadi hasilnya itu tidak terdefinisi. Karena itu, Brooke Taylor membuat deret yang lebih umum. Sebenarnya, deret yang dikemukakan oleh Taylor itu hampir sama seperti deret Maclaurin, hanya saja kalau di deret Maclaurin, angka yang disubstitusikan itu adalah 0. Nah, kalau misalkan di deret Taylor ini tuh sebuah angka yang bernilai A. Jadi bentuk deret Taylor itu fx sama dengan fa ditambah f aksen A per 1 faktorial dikali x min A ditambah f double aksen A per 2 faktorial dikali x min A kuadrat ditambah f triple aksen A per 3 faktorial dikali x min A pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan dari deret Taylor. Yang pertama itu, dalam metode numerik, deret Taylor itu digunakan untuk menentukan hampiran atau pendekatan suatu fungsi secara polinomial. Nah, jadi kita tuh mau menentukan sebuah nilai suatu fungsi dengan deret dari suku banyak. Contohnya itu, misalkan kita tuh mau cari sin 3. Nah, kan sin 3 itu jarang ya dicari, bukan jarang sih, susah gitu kan, biasanya tuh sin 0, sin 90. Nah, buat cari sin 3 ini kita menggunakan deret Taylor supaya kita bisa nentuin pendekatan nilai sin 3 ini. Yang kedua itu, dalam kalkulus deret Taylor digunakan untuk memberikan barisan pendekatan sebuah fungsi yang diferensiabel pada sebuah titik menggunakan suku banyak. Sebenarnya kayak sama aja kayak di metode numerik, cuman di sini tuh di kalkulus tuh jadi kita bakal nentuin nilainya. Nah, kalau di metode numerik tuh kita cuman kayak nentuin deretnya aja. Nah, kalau di kalkulus tuh nilainya berapa, misalkan sin 3 itu berapa. Nah, kalau di metode numerik kan sin 3 tuh deretnya itu apa. Nah, kayak gitu perbedaannya. Selanjutnya, di dalam teknik kendali, deret Taylor ini digunakan untuk membuat suatu persamaan sistem fisik. Nah, contohnya itu misalkan kita mau mengendalikan pesawat. Nah, untuk mengendalikan pesawat itu kita membutuhkan persamaan matematis non-linear. Nah, caranya solusinya itu dengan menggunakan deret Taylor. Sekian dari saya. Selanjutnya, penurunan rumus deret Taylor akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.